Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara-saudara sekalian, konsep tentang dosa yang mendatangkan maut artinya tidak dapat diampuni, dan dosa yang tidak mendatangkan maut hampir tidak pernah dibahas, dan perlu berhati-hati dalam memahaminya. Jangan sampai kita menggunakannya untuk menghakimi atau melabeli orang, bahkan diri kita sendiri, sebagai orang berdosa yang tidak bisa diampuni, sehingga menjadi putus asa dan justru menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Padahal anugerah Allah melampaui segala dosa dan pelanggaran kita. Dalam seluruh Alkitab hanya disebutkan satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Untuk memahami maknanya, kita perlu tahu siapakah Roh Kudus dan apa pekerjaannya. Saudara, Roh Kudus ada untuk memberitakan dan memuliakan Kristus. Kita bisa mengenal dan percaya kepada Kristus karena pekerjaan Roh Kudus tersebut. Jadi, menghujat Roh Kudus adalah secara sadar dan terang-terangan menolak Kristus dan mengatakan bahwa Dia berasal dari si jahat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Baalzebul. Maka Tuhan Yesus pun berkata bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dengan kata lain, dosa yang mendatangkan maut sama dengan dosa menghujat Roh Kudus, sama dengan dosa menolak Kristus. Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang telah mati di salib untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Maka menolak Dia berarti memilih untuk tetap tinggal di dalam dosa dan maut. Meskipun demikian, kita tidak bisa menghakimi atau melabeli seseorang sebagai orang yang tidak dapat diampuni, sebab selama masih diberi hidup, berarti orang berdosa masih diberi kesempatan untuk bertobat. Sebaliknya, walaupun tidak mendatangkan maut, bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Sebab dosa merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan merusak diri kita sendiri. Lagi pula, orang beriman tidak mungkin berkubang dalam dosa. Sebab meskipun masih bisa jatuh jika berada dalam dosa, Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti akan membuat kita gelisah sampai kita mengambil keputusan untuk mengakuinya dan bertobat, serta bertumbuh di dalam kekudusan. Karena itu, firman Tuhan berkata agar kita mendoakan orang-orang percaya yang sedang jatuh di dalam dosa agar mereka peka terhadap peringatan Roh Kudus. Sebab tanpa hati yang peka terhadap suara Roh Kudus, bagaimana mungkin mereka bisa mendengarkan teguran dari manusia? Maka, jika selama ini kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kita yang sedang berkanjang dalam dosa, tetapi mereka tetap mengeraskan hati, mari kita berhenti berusaha dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Mulailah mendoakan agar Roh Kudus menggelisahkan hati mereka dan membuat mereka sadar bahwa mereka sedang menjadi budak dosa. Dan oleh karenanya mereka bertobat. Berdoa bagi orang yang terus berkubang dalam dosa yang tidak bisa diampuni memang sia-sia. Tetapi tetaplah berdoa
sebab kita tidak pernah tahu siapa yang termasuk orang yang demikian. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah pasti mendapat jawaban yang terbaik menurut waktu dan kehendaknya. Amin.